Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahriza Pradana dari Sistem Informasi dengan NIM 1915036028 akan mempresentasikan hasil review jurnal, dua review jurnal, yaitu satu jurnal nasional dan satu jurnal internasional. Jurnal yang pertama berjudulkan Analisis Kinerja Perusahaan dengan Pendekatan Balance Scorecard, dan jurnal yang kedua ialah Balance Scorecard Learning and Growth Perspective. Latar belakang. Balance Scorecard menurut Kaplan dan Norton merupakan suatu metode penilaian yang mencangkup 4 perspektif untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Balance Scorecard merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mendukung perwujudan visi, misi, dan strategi perusahaan dengan menekankan pada 4 kajian, yaitu perspektif keuangan atau financial, pelanggan atau customers, bisnis internal atau internal business, serta pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth dengan target bersifat jangka panjang. Latar belakang masing-masing jurnal. Yang pertama, analisis kinerja perusahaan dengan pendekatan Balance Scorecard. Penelitian ini dilakukan di PT Juwon Jalan Jababeka 4 Blok 5 nomor 780, kawasan industri Jababeka. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah seluruh konsumen dari PT Juwon. Data yang digunakan meliputi data primer adalah data yang diambil secara langsung dari objek penelitian, yaitu hasil observasi dan kuesioner. Data sekunder adalah data yang diambil dari perusahaan yang sudah diolah didapatkan melalui dokumen-dokumen meliputi data jumlah karyawan dan data jumlah pelanggan. Selanjutnya, latar belakang yang kedua, Balance Scorecard, Learning and Growth Perspective. Penelitian ini diambil pada pesantren As-Salam Surakarta atau AIM BSS. AIM BSS terletak di Jalan Garuda Mas, Sukoharjo, Surakarta, Jawa Tengah. Saat ini jumlah mahasiswa AIM BSS adalah 2.472 mahasiswa. AIM BSS dalam 32 tahun telah meluluskan ribuan alumni yang terbesar di seluruh Indonesia dan banyak mancanegara. Tujuan dibangunnya AIM BSS adalah untuk menimba ilmu dan itikat baik dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berakhlak mulia dan mampu mengaktualisasikan diri secara plural masyarakat berdasarkan Al-Quran dan perilaku Nabi. Prinsip AIM BSS berdiri di atas dan untuk semua kelompok. Selanjutnya, tujuan dari masing-masing jurnal. Yang pertama, analisis kinerja perusahaan dengan pendekatan Balance Scorecard. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan pendekatan Balance Scorecard atau BSC dengan membatasi pada perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya, tujuan dari Balance Scorecard, Learning and Growth Perspective. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris tentang pelaksanaan pembelajaran dan perspektif pertumbuhan Balance Scorecard atau BSC di Pondok Pesantren Modern As-Salam Surakarta atau AIM BSS, dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran dan pertumbuhan perspektif BSC. Penelitian ini akan memperluas cakupan objek yang dapat didekati oleh BSC. Penelitian ini merupakan studi kasus. Penelitian yang memfokuskan suatu objek tertentu untuk waktu tertentu dilakukan secara rinci, mendalam, dan komprehensif, termasuk lingkungannya. Selanjutnya, metode yang digunakan. Dalam jurnal analisis kinerja perusahaan dengan pendekatan Balance Scorecard menggunakan metode deskriptif. Sementara dalam jurnal Balance Scorecard Learning and Growth Perspective menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Kesimpulan dari jurnal analisis kinerja perusahaan dengan pendekatan Balance Scorecard ialah
Yang pertama, hasil penilaian kinerja PT Juwon dengan menggunakan pendekatan balance scorecard pada perspektif pelanggan cukup berpengaruh karena adanya peningkatan jumlah pelanggan dan mampu mempertahankan pelanggan lama pada periode 2017 dan 2018. Pada periode 2017, PT Juwon memiliki pelanggan sebanyak 5 pelanggan dan pada periode 2018 jumlah pelanggan mengalami peningkatan sebanyak 1 pelanggan dan jumlahnya menjadi 6 pelanggan. Dan yang kedua, hasil penilaian kinerja PT Juwon dengan menggunakan pendekatan balance scorecard pada perspektif proses bisnis internal menunjukkan adanya pengaruh terhadap kinerja PT Juwon dengan hasil yang cukup baik. Karena nilai dari perhitungan MCE sebesar 0,75 atau sebesar 75%, hal ini dikatakan cukup baik walaupun masih belum ideal karena idealnya nilai MCE harus 1 atau 100%. Nilai ini dikatakan cukup baik karena sudah melebihi 0,5 atau 50% karena jika nilai MCE sama dengan 50%, maka setengah dari waktu proses produksi terdiri atas inspeksi, pemindahan, dan aktivitas tidak bernilai tambah lainnya. Sementara kesimpulan dari Balance Scorecard Learning and Growth Perspective ialah pada prinsipnya, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan BSC dan atribut dalam peta strategi telah diimplementasikan dengan baik di berbagai level pengelolaan AIM BSS. Selain itu, penelitian menemukan faktor-faktor yang mendukung dan cacat penerapan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan BSC. Faktor pendukungnya adalah komitmen yang kuat dari manajemen untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan dan karyawan mendukung untuk menerima perubahan dan melakukan penyesuaian. Sedangkan faktor cacat adalah perlawanan dari karyawan tertentu. Ini menyebabkan ketidakefektifan sistem. Dari 2 paper yang saya dapat, saya mempelajari dengan balance scorecard perusahaan dari PT Juwon maupun pesantren AIM BSS bisa merancang kerangka kerja dan kerangka pembelajaran yang kuat untuk membangun dan mengkomunikasikan strategi mereka masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.